welcome back to my channel. Ya maaf ya teman-teman ya, aku tagnya ini bener-bener malam-malam. Kebetulan di sini udaranya dingin banget. Dan ini di belakang aku lagi lagi ada sepupu aku tidur. Oke teman-teman, selamat datang di channel aku lagi. Sebelumnya aku minta maaf. Kemarin aku gak sempat upload part 2-nya karena aku sendiri lagi sibuk tugas akhir, aku sendiri lagi sibuk skripsi. Dan kali ini aku mau upload part 2-nya sesuai dengan permintaan kalian. Oke, aku mau nyeritain yang terakhir kemarin di part 1 ya. Part 1 itu aku nyeritain terakhir waktu aku masuk rumah sakit. Nah, setelah aku masuk rumah sakit, pada malam itu aku dirawat di rumah sakit itu kurang lebih 10 harian. 10 harian lah ya, 10 harian. Nah, malam pertama itu aku setelah hasil lab keluar, aku dikasih resep obat ya. Udah ditebus sih obatnya sebenarnya sama perawatnya yang di perawat ruangan. Nah, malam itu aku dapet obat dari dokter itu prednison. Ya aku cuma dikasih prednison, harusnya ada obat yang lain. Tapi karena aku ada alergi obat, amoxicillin sama ampicillin, jadinya aku cuma dikasih obat itu doang. Aku dikasih obat itu, aku lupa ya berapa milinya, aku lupa. Pokoknya jelasnya dosisnya gede lah ya, karena aku juga baru sakit, baru divonis juga. Wah, di situ aku minum obatnya, terus besok paginya dilihat perkembangannya, aku dicek urin lagi. Terus ternyata setelah itu dapat 3 hari kemudian, 3 hari atau 4 hari kemudian lah ya, itu aku dicek lab lagi dan dicek darah, ternyata hasil proteinnya tetap tinggi. Lah karena hasil proteinnya tetap tinggi, akhirnya si dokter anak yang nanganin aku itu memutuskan untuk meresepkan aku itu albumin. Ya, obat albumin. Albumin ya. Waktu itu aku disuruh diresepin albumin. Satu botolnya itu dulu ya, waktu tahun 2007 itu sekitar 2,5 juta. Lah, aku dikasih dosis pertama, responnya baik nih, karena aku malamnya baru dikasih, baru diinfus, terus kok responnya baik ya. Jadi pagi-paginya waktu aku dites urin lagi, urin aku jadi positif 2. Positif 1. Positif 1. Terus dipantau lagi. Kok ternyata hari ke-6 proteinku naik lagi di positif 3. Akhirnya hari ke-7-nya aku dikasih albumin lagi, dosis yang kedua. Ya, aku dikasih dosis yang kedua. Sambil ini ya, aku juga konsumsi prednisonnya juga. Lah, dikasih dosis yang kedua, akhirnya ada perubahan nih. Dapat besoknya itu cepet banget perubahannya. Setelah aku diinfus, besoknya tuh proteinnya turun lagi. Jadi aku disuruh banyak makan putih telur. Karena itu kan mengandung albumin. Karena banyak albumin sama protein yang terbuang dari dalam tubuhku, dan albuminku itu rendah banget, makanya tubuhku bengkak. Akhirnya aku disuruh makan putih telur. Terus aku juga disuruh makan ikan gabus. Aku rutin makan itu. Terus putih telur itu aku dulu waktu awal sakit itu disuruh ngabisin sehari itu 5 putih telur, itu tanpa kuning ya, nggak boleh makan kuningnya sama sekali. Nah, setelah itu hari ke 8 hari ke-8 proteinku udah negatif, tapi aku masih nggak dibolehkan pulang karena masih pemulihan juga. Tubuhku juga baru aja kempes. Akhirnya diperiksa lagi. Oh, ternyata kolesterolku masih tinggi. Jadi waktu itu di hasil lab itu sebenarnya menunjukkan dua hasil yang tidak mengenakan, yaitu proteinnya tinggi sama kolesterolnya tinggi. Lah akhirnya di hari ke-10 aku udah boleh pulang. Lah
karena udah boleh pulang, wajar lah ya, namanya anak kecil pasti kalau udah boleh pulang kan mikir, oh aku udah sembuh, oh aku udah bisa jajan lagi ini itu. Ternyata waktu aku mau pulang, aku dibilangin sama si perawatnya, kamu harus jaga makan ya, jangan sampai sakit lagi katanya gitu kan. Aku mikirnya kan jaga makan, ya udahlah ya, kayak kayak orang sakit-sakit biasa gitu kan jaga makannya. Oh mungkin 4 hari 5 hari udah selesai gitu kan, aku mikirnya kayak gitu. Soalnya aku dulu pernah divonis sakit amandel dan itu aku disuruh nggak boleh jajan ini itu selama 1 minggu lah. Aku mikirnya itu kayak gitu, tapi ternyata waktu udah pulang perawatnya bilang, kamu selain tarak makanan kamu juga harus rutin minum obat, katanya bilang gitu kan. Lah waktu itu karena aku masih kecil ya, aku nggak tahu kan, jadi mikirnya kalau anak kecil kan, oh ya udah, aku pulang dari rumah sakit berarti aku udah bisa jajan lagi dan aku sudah nggak minum obat lagi gitu kan. Wajar lah ya anak kecil mikir gitu, karena kan kalau anak kecil kan mikirnya kan kita minum obat ketika kita sakit gitu kan. Tapi terus perawatnya bilang, bu ini nanti anaknya harus rutin kontrol, terus juga rutin minum obat sampai nanti dosisnya diturunin pelan-pelan, kayak ngomong gitu. Lah aku mikir ya minum obat ya minum obat lah ya, maksudnya ya mungkin semingguan lah gitu terus kelar gitu kan. Terus perawatnya ngomong gini, ini nanti dia perawatan sampai dosis obatnya diturunin. Biasanya dalam jangka waktu normalnya lah ya, penurunan dosis sampai dia itu udah mau berhenti minum obat itu jaraknya 3 bulan. Tapi kalau misal ada relapse di tengah jalan atau kambuh lah ya istilahnya ya, itu nanti minum obatnya mulai dari nol lagi gitu kan. Lah terus aku kayak bilang gini, loh berarti aku minum obat bisa lebih dari 1 bulan dong, berarti aku minum obat bisa lebih dari 2 bulan 3 bulan aku gitu kan. Terus perawatnya jawab, iya kamu minum obat bisa lebih dari 3 bulan kalau kamu gagal di perawatan. Jadi kayak gitu, jadi ketika aku gagal perawatan aku bakal ngulang dosis lagi dari nol, dan itu dosisnya ngulang lagi pakai dosis yang tinggi. Jadi seperti itu terus, ketika kambuh balik lagi dosisnya ditinggiin, kambuh lagi tinggiin lagi. Jadi nggak ada yang namanya penurunan dosis, jadi kayak gitu lah. Setelah aku pulang sampai di rumah, aku ngidam kepingin makan ini makan itu makan ini makan itu, tapi nggak dibolehin gitu ya sama mamaku, karena takut lah ya, namanya orang tua takut, masih takut lah, karena ini pengalaman pertama kali mama aku ngerawat anak sakit penderita sindrom nefrotik. Dan awal mula pasti orang tua mikir lah ya, oh ini anak sakit gawat banget gitu ya, pastinya nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu, takutnya ketika makan sembarangan kambuh lagi. Jadi aku kayak ngerasa tersiksa banget lah ya, namanya juga anak kecil. Apalagi kalau lihat orang rumah itu lagi makan makanan yang paling aku pantangin. Misal nih aku diem waktu diem di rumah, tau-tau ngelihat kayak kakek aku apa mama aku atau ayahku makan kayak makan berlemak gitu ya, kayak makan daging berlemak, makan bakso, makan mie ayam gitu kan. Jelas kepingin lah ya anak kecil ya, tapi karena aku nggak dibolehin kan makan itu karena MSG-nya tinggi dan masih dalam masa perawatan, jadi harus bener-bener diet makan itu ketat banget gitu kan. Terus di 1 bulan pertama aku kontrol itu 1 minggu sekali aku kontrol. Minggu pertama aku kontrol, hasilnya negatif tapi kolesterolnya tinggi. Akhirnya mama aku waktu itu nyaranin aku buat ini, nggak boleh makan goreng-goreng. Aku nggak boleh makan goreng-goreng dulu. Aku nurut, dan aku bener-bener nurut ya waktu itu ya, karena aku takut. Yang bikin aku trauma itu, kenapa kok aku takut itu ngerasain bengkaknya, karena bengkak di badan itu bener-bener nggak enak ya teman-teman ya. Selain nggak enak, selain muka-muka yang tebel,
Terus kalau udah kebangetan, kamu tuh bisa sesak nafas karena cairannya tuh numpuk di perut. Bahkan bisa naik ke dada. Jadi rasanya tuh kayak sesak nafasnya tuh kayak penuh gitu ya. Rasanya perut tuh kayak penuh. Dan itu yang bener-bener bikin aku trauma. Terus akhirnya di minggu pertama udah selesai, hasilnya negatif. Minggu kedua hasilnya negatif lagi, dan alhamdulillah kolesterolku turun. Di minggu kedua itu aku ada penurunan dosis. Jadi yang tadinya aku minum obat itu, aku lupa ya berapa milinya tuh lupa. Pokoknya intinya aku satu hari itu waktu itu minum itu 6 butir obat, dan itu satu hari 3 kali. Jadi pagi jam 6 itu aku minum, terus siang jam 1 itu aku minum, habis gitu malam jam 10 itu aku minum. Jadi sehari 3 kali, di 3 kali. Terus di minggu kedua aku ada penurunan dosis lagi, yang tadinya satu hari 3 kali itu diturunin jadi sehari itu 2 kali, sehari 2 kali, tapi masih tetap tiap hari ya. Sampai pada akhirnya masuk bulan kedua pertengahan itu aku ada penurunan dosis lagi, dan jadwal kontrolku mulai ini ya, mulai turun, mulai nggak sering ya. Kalau waktu itu kan tiap 1 minggu sekali lah, ini waktu di bulan kedua itu jadwal kontrolku itu mulai 2 minggu sekali diturunin, jadi 2 minggu sekali. Dosis juga diturunin juga, dan ada beberapa tambahan vitamin. Itu waktu masuk ke minggu kedua pertengahan lebih ya, ke bulan kedua pertengahan lebih dikit lah ya, itu eh, dosisku udah mulai dikurangin nih. Semakin aku diturunin dosisnya, alhamdulillah perubahannya semakin baik. Jadi dokternya tuh bilang kan, sebenarnya SN ini macam-macam sakitnya. Jadi ada yang responsif sama steroid, ada yang eh, respon sama steroid tapi sedikit, ada yang kebal sama yang namanya steroid. Jadi kalau yang responnya dikit ini, dia itu dikasih steroid itu bisa sembuh, tapi sembuhnya lama gitu ya. Jadi prosesnya tuh agak lama untuk mencapai hasil protein yang negatif. Terus ada juga yang kebal. Jadi kalau yang kebal steroid itu, mau dia dikasih obat steroid itu dosisnya berapapun, mau dikasih albumin dosisnya berapapun, itu dia nggak menunjukkan hasil protein yang negatif, nggak menunjukkan sedikit pun perubahan dari pengobatan berapapun besar dan tingginya dosis. Mau dikasih dosis setinggi apapun dia nggak bakal mempan. Lah biasanya kalau yang kebal itu katanya jalan satu-satunya itu mereka itu eh, harus mengikuti yang namanya prosedur kemoterapi. Jadi kayak itu. Jadi biasanya orang-orang yang sakit SN itu yang kebal sama steroid itu biasanya dia diambil tindakan prosedur kemoterapi. Lah alhamdulillah SN ku ini yang tipenya itu responsif sama steroid. Jadi sensitif banget. Jadi dikasih dosis dikit aja udah respon gitu ya. Alhamdulillahnya aku waktu itu tipenya tuh yang seperti itu. Jadi mamaku masih bersyukur lah ya, soalnya aku sendiri ada alergi obat. Wah, setelah diturunin, lama-lama bulan ketiga aku juga bulan ketiga pertengahan itu ada penurunan dosis lagi, karena di hasil labku itu menunjukkan hasilnya juga negatif lagi. Jadi selama kontrol itu hasilnya selalu negatif, nggak pernah positif. Dan waktu penurunan dosis yang ketiga ini minum obatnya mulai nggak tiap hari ya, tetap minumnya sehari 2 kali, tapi berapa milinya tuh udah dikurangin. Dan aku minumnya itu kayak selang-seling gitu loh. Jadi sekarang minum besok enggak, sekarang minum besok enggak, sekarang minum besok enggak. Jadi terus seperti itu sampai kontrol di berikutnya, di minggu keberapa ya, kayaknya di
Kayaknya aku waktu itu kontrolnya itu kalau nggak salah eh, akhir bulan ketiga. Iya, akhir bulan ketiga itu aku kontrol lagi lah. Itu ternyata menunjukkan hasil yang baik lagi. Akhirnya diturunin lagi dosisnya, sehari satu, sorry, sehari minum satu tapi diselang-seling. Terus bulan keempat menunjukkan hasil yang baik lagi, minum obatnya sehari satu, itu diselang-seling, seling, sampai bulan kelima aku minum obat cuman setengah setengah. Jadi ini obat ya, obat satu butir ya, ini obat satu butir kan setengahnya doang. Dan itu minumnya sehari sekali, cuman mau tidur cuman pagi doang, dan itu diminumnya setelah makan pagi doang. Terus diselang-seling sehari satu. Terus di akhir bulan kelima aku kontrol lagi, dan di situ dokter bilang bahwa aku sudah bisa lepas obat. Jadi kayak gitu. Di bulan kelima akhirnya dokter menyatakan bahwa aku sudah bisa lepas obat. Udah bisa dikatakan itu udah bisa remisi total ya, udah bisa dikatakan bahwa aku tuh udah ngalamin yang namanya remisi total. Akhirnya aku lepas obat lah. Pas itu kan aku udah kelas 4 SD, kebetulan lagi liburan lah. Di kantor kakek aku itu tiap kali liburan akhir tahun itu ngadain yang namanya rekreasi lah. Aku diajak nih, maksudnya seneng lah ya ngelihat, namanya kakek nenek ya, seneng banget ngelihat cucunya itu udah sehat. Maksudnya itu untuk merayakan, oh ini loh cucuku udah sembuh, ayo liburan bareng gitu kan. Aku ikut liburan waktu itu ke Jogja. Aku naik bis ke Jogja, naik bis. Aku seneng-seneng di sana, pokoknya aku seneng-seneng lah ya, namanya juga liburan gitu ya, seneng-seneng. Oh aku udah sembuh, aku bisa liburan, bisa keluar ke sana ke sini lagi gitu kan. Tapi ternyata selesai liburan ya, setelah aku lepas obat, dapat 3 bulan, iya 3 bulan aku lepas obat, dan ternyata aku relapse lagi. Jadi setelah liburan itu dapat 2 hari, bangun tidur itu mataku bengkak lagi, dan mamaku sudah mulai kerasa lah ya, oh ini anak kayaknya kambuh nih gitu kan. Akhirnya di situ aku berobat lagi ke dokter lagi. Tapi yang kali ini, yang sakit yang kedua kalinya ini, yang kambuh pertama kali ya hitungannya ya, kambuh yang pertama kalinya ini, aku nggak dibawa ke rumah sakit sama mamaku. Jadi aku nggak dibawa ke rumah sakit, aku dirawat sendiri sama mamaku. Jadi aku waktu itu dibawa dokter spesialis ke dokter spesialis anak yang ada di Jember. Adalah ya dok, pada waktu itu uh, ada dok ada dokter spesialis anak tuh terkenal di Jember. Aku dibawa ke sana, akhirnya aku dirawat jalan di sana. Ya biasalah ya, diperiksa, disuruh cek urin, disuruh cek darah. Akhirnya beneran di situ nunjukin bahwa proteinku positif 3, dan aku udah kambuh lagi ya. Jadi sindrom nefrotik itu dia dianggap kambuh itu kalau kadar proteinnya itu sudah melebihi dari positif 1. Itu udah dianggap kambuh ya, apalagi sampai ada bengkak. Dan itu aku udah mulai bengkak lagi ya mukanya, diresepin obat lagi, dan aku ngejalanin pengobatan lagi dari awal, balik ke dosis tinggi lagi. Jadi aku minum prednison lagi tiap hari dengan dosis yang tinggi, sehari minumnya 3 kali terus seperti itu. Aku waktu kelas 4 itu ya, jujur ya teman-temannya, aku waktu kelas 4 itu aku sampai nggak boleh ikut yang namanya pelajaran olahraga. Jadi jangankan olahraga, aku ikut upacara pun itu nggak boleh gitu ya. Sampai aku sekolah itu dipindahkan, aku dipindahkan dari sekolah lamaku, pindah ke sekolah tempat nenek aku ngajar. Tujuannya mama aku tuh pindah aku ke sana itu karena pada waktu itu ini ya, aku di sekolah yang lama itu, pertama aku
nggak ada yang mantau. Jadi selama di sekolah itu aku nggak ada yang mantau aku itu jajan ini jajan itu. Walaupun lah ya aku nggak dikasih sangu sama orang tuaku, tapi kan ya namanya anak kecil kan takutnya kan temennya beli apa gitu, oh aku minta gitu kan. Nah takutnya untuk menghindari hal-hal seperti itu dan menghindari hal-hal entah itu yang bikin aku capek, yang memicu aku kambuh, akhirnya aku dipindahkan. Di situ kan aku dipantau sama nenek aku. Aku udah nggak boleh ikut olahraga, aku nggak boleh ikut upacara, pokok segala macam yang berbentuk eh, aktivitas fisik yang memberatkan di sekolah itu aku sangat-sangat tidak boleh ikut. Sampai mama aku tuh menghadap ke kepala sekolah. Sampai mama aku tuh ngadep ke kepala sekolah minta izin bahwa aku itu anaknya itu punya sakit ini dan dia itu juga nggak boleh capek, terus nggak boleh aktivitas terlalu berat juga. Akhirnya si kepala sekolah mentoleransi lah ya, namanya juga anak sakit. Mamaku udah cerita semuanya dan kebetulan di sana juga ada nenek aku juga apa ya kayak ngasih tahu gitulah ya ke guru-guru, terutama ke wali kelasku kalau aku tuh ada sakit gitu ya. Dan jujur aku dulu kelas 4 itu aku sering kambuh-kambuhan, dan kambuhnya itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Eh, kambuh itu kambuhnya nih sering gitu ya. Jadi waktu itu aku sering kambuhnya itu setiap bulan ya. Jadi setiap 1 bulan sekali aku tuh mesti relapse. Setiap 1 bulan sekali aku relapse. Setiap 1 bulan sekali aku relapse. Bahkan pernah ada momen dimana ketika aku sudah relapse, baru sembuh dapat 2 minggu, itu aku relapse lagi. Kambuh sakit kambuh tuh apa ya? Sorry, maksudnya yang namanya sembuh kambuh itu kayak nggak ada berhentinya gitu loh. Terus kayak gitu sampai yang namanya apa ya, yang namanya rumah sakit itu kayak sudah bukan jadi apa ya tempat berobat ya rasanya. Rasanya rumah sakit itu kayak sudah tempat aku pulang pergi gitu ya. Rasanya rumah sakit ini udah kayak taman wisata lah ya, sering dikunjungin hampir tiap bulan, hampir tiap bulan, bahkan tiap minggu 3 kali itu aku mesti selalu be, eh, berkunjung, entah itu ke rumah sakit entah itu ke dokter, pokoknya seling keluar masuk rumah sakit lah ya waktu itu. Namanya orang tua ya, mamaku sempat sempat down juga, sempat stres juga, sampai sampai mamaku itu berat badannya tuh sampai turun drastis, sampai kurus banget mamaku ya. Ya wajar lah ya, namanya anak sakit ya. Eh, itu apa ya, pada waktu itu waktu aku kelas 4 SD itu momen dimana aku sekeluarga, bahkan orang rumah itu, terutama aku itu merasa ada di titik paling bawah, berada di titik paling bawah. Aku ngerasa pada waktu itu tuh aku sama Tuhan itu ditaruh di titik yang paling bawah ya, titik yang paling bawah di kehidupan. Dan itu benar-benar kenangan banget pada waktu itu. Ini ya teman-teman ya, mirisnya itu waktu tahun segitu sekitar tahun 2008, kasus anak yang terkena sindrom nefrotik di daerah Jember itu masih minim sekali, dan info-info tentang sindrom nefrotik itu sangat minim sekali dan sangat jarang sekali. Bahkan gak ada yang namanya perkumpulan. Kalau sekarang kan udah ada Facebook ya, sudah ada WhatsApp, sudah ada Telegram, kayak ada grup-grup komunitas mereka-mereka yang menderita sindrom nefrotik. Sedangkan waktu tahun segitu itu masih minim banget ya yang namanya komunitas-komunitas seperti itu tuh. Jadi bener-bener apa ya, mamaku tuh bener-bener uh, dia berjuang sendiri gitu loh, berjuang sendiri dan cari tahu sendiri, sampai dia tuh konsultasi ke beberapa dokter untuk menanyakan lebih detailnya sindrom nefrotik ini sebenarnya gimana. Jadi mamaku tuh apa ya, kayak mencoba mendalami, mencoba mengetahui lebih jauh tentang sindrom nefrotik itu seperti apa. Dia juga mencoba untuk bersahabat dengan penyakit yang aku derita ini. Jadi setidaknya prinsipnya gini ya, ketika kita sakit, kita jangan anggap dia itu musuh kita, tapi kita anggap
bahwa dia tuh teman kita, dan kita anggap dia tuh sebagai teman hidup, dan kita anggap bagaimana caranya kita bisa ngerawat dia, jangan sampai dia itu sakit gitu ya. Jadi mamaku berpikiran seperti itu. Mamaku sempat, apa ya, namanya ibu ya, orang tua ya, mamaku juga sempat shock gitu loh. Kadang mamaku tuh, apa, dulu waktu aku kambuh-kambuhan itu, kadang mamaku tuh kalau diem di kamar tuh suka nangis sendiri gitu kan. Orang rumah pun juga seperti itu gitu kan, kok bisa ya anakku divonis sakit kayak gini gitu kan, padahal harusnya temen-temen seusianya itu pada main gitu kan, kenapa kok anak aku nggak bisa main gitu kan. Ya sedih banget. Selain itu teman-teman, ada juga yang namanya tekanan psikis dari diri aku sendiri. Jadi jujur ya, aku waktu sakit itu aku dijauhi temen, terus uh, aku juga ngerasa tekanan batin ya. Tekanan batinnya, kalau anak kecil ya, dia mikir kan, kok aku nggak bisa jajan sih, kok aku nggak bisa makan ini itu sih gitu kan. Apa ya, intinya aku tuh ngerasa bahwa dulu tuh dunia tuh kayak nggak adil gitu loh. Kenapa sih anak-anak seusiaku tuh, mereka tuh pada bisa main, pada bisa jajan ini itu, tapi aku enggak gitu ya. Jangankan jangankan jajan, aku beraktivitas pun di sekolah ataupun di rumah pun itu aku dipantau gitu ya. Aku sempat sempat apa ya, sempat sih waktu aku sakit itu aku sempat sempat bilang gini ke almarhum almarhum kakek aku ya. Aku tuh sempat bilang, mbah ya, aku manggilnya mbah, mbah kenapa sih kok aku bisa kayak gini gitu kan. Aku rasanya kayak nggak bisa nerima gitu ya, aku nggak bisa nerima keadaan kalau aku tuh kayak gini. Aku, apa, udah aku sakit, aku pada dijauhi sama temen-temen gitu ya. Kebayang lah ya rasanya dikucilkan sama temen-temen gara-gara nggak bisa main, dan aku diledekin, eh Krisna nggak bisa main, Krisna sakit, sakitnya aneh, mukanya bengkak semua, badannya bengkak semua, sakit-sakitan, pokoknya aku digitukan lah ya. Jadi aku ngerasa kayak kayak terintimidasi, aku ngerasa kayak eh, dirasisme lah ya, dijauhin cuman gara-gara kayak gitu. Kakek aku bilang ke aku, satu hari itu kakek aku pernah bilang, bahkan sampai sekarang aku masih ingat perkataannya dia, dan itu yang bikin aku jadi punya semangat hidup, jadi punya semangat buat sembuh, itu gara-gara kata-kata itu. Jadi dia waktu itu pernah bilang, kamu itu kamu itu anak yang spesial dari yang lain. Kakek aku tuh pernah bilang gitu, kamu tuh spesial dari yang lain. Karena apa? Anak yang lain itu nggak perlu perhatian sekhusus kamu, seperhatian kamu. Anak lain juga nggak, apa ya, nggak perlu ini, nggak perlu perawatan seketat kamu, nggak perlu pemantauan seketat kamu. Jadi kamu tuh harus bangga jadi dirimu sendiri. Karena apa? Kamu itu spesial dari yang lain. Anak lain nggak, apa ya, anak-anak seusiamu yang sehat itu nggak punya perlakuan spesial kayak kamu. Coba deh kamu pikir, kalau misal anak-anak yang seusiamu itu yang sehat, apa iya dia dipantau, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, terus nggak boleh melakukan aktivitas ini, nggak boleh melakukan aktivitas itu. Karena apa? Karena mereka semua itu yang yang mantau kamu, orang rumah satu keluarga itu berarti semua orang rumah itu sayang ke kamu gitu loh. Bukan bukan berarti kamu dikasih sakit kayak gini tuh malah bikin kamu tuh kayak insecure gitu ya. Maksudnya kayak, oh aku ngerasa beda dari yang lain gitu ya. Itu enggak. Justru kamu tuh spesial. Kamu tuh diciptakan, kamu tuh dilahirkan sama Tuhan, terus kamu tuh dikasih sakit kayak gini tuh karena Tuhan itu menganggap kamu tuh spesial. Jadi kayak gitu. Ingat ya, suatu saat nanti, entah itu kapan, Mbah yakin kamu tuh bisa sembuh. Kamu tuh bisa hidup kayak anak-anak lain, kamu itu juga bisa beraktivitas
kembali lagi kayak dulu, kayak kamu waktu sebelum sakit. Mbah yakin kamu pasti bakal sembuh, dan Mbah yakin kamu bakal bisa hidup dewasa, bahkan sampai kamu punya anak, sampai kamu jadi kakek nenek, dan kamu kembali sehat lagi kayak sedia kala. Nah, kakek aku tuh pernah bilang kayak gitu. Nah, dari situ aku kayak ketrigger lah ya. Soalnya aku dulu ini setiap kali aku dapat perlakuan spesial ya orang rumah itu ke aku tuh kayak berlebihan gitu loh perhatiannya ke aku lah. Sedangkan kayak aku kan tipikalnya kan kayak risih gitu ya. Kalau misal diperhatiin sampai sampai berlebihan gitu ya. Apa sih orang aku loh? Nggak apa-apa gitu kan, maksudnya aku sehat-sehat aja kok, ngapain ngapain mereka tuh sampai seperti itu gitu loh. Misal kayak risih gitu kan. Terus aku mikir, aku ini udah gede gitu ya, udah kelas 4 SD, udah kelas 5 SD, ngapain sih mereka sampai berlebihan kayak gitu, sampai kayak apaan sih gitu kan. Lah, tapi dari situ, dari itu, dari masukan dari kakekku tuh akhirnya aku jadi semangat lagi ya. Lah, waktu aku masuk SMP itu aku udah jarang ya, aku udah jarang kambuh, bahkan aku udah lepas obat lagi. Aku tetap sakit ya, tetap, maksudnya tetap tetap pernah kambuh, tapi nggak sesering dulu sewaktu SD. Jadi waktu itu dokter yang nanganin aku itu pernah bilang ke ke siapa, ke mamaku ya, waktu aku kontrol itu pernah bilang, ini nanti ketika anaknya udah besar itu biasanya di kasus anak-anak yang kena sindrom nefrotik ini itu sekitar 70% kasus kekambuhannya tuh mulai berkurang ketika nanti dia tumbuh dewasa gitu kan. Karena kebanyakan ya, ini ya aku ngasih info ke teman-teman juga, terutama ke para orang tua sekarang yang mendampingin anaknya yang lagi divonis sindrom nefrotik. Itu kalau kasusnya di anak kecil itu kebanyakan itu karena sistem imun. Jadi sindrom nefrotik ini bisa dibilang, sindrom nefrotik pada anak-anak ini bisa dibilang itu karena faktor imun. Ada juga sih yang bukan karena faktor imun, tapi itu biasanya karena penyakit lain. Tapi kebanyakan ini karena faktor imun. Jadi intinya gini loh teman-teman, uh, penjelasan kasarnya ya. Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada sistem imun. Jadi misal ada benda asing, entah itu virus, entah itu bakteri, pokoknya apalah ya yang mau masuk ke tubuh kita, itu pasti imun itu bakal ngeprotek ya, ngeprotek tubuh kita, bakal ngelawan ngelawan benda asing yang masuk ke tubuh kita. Tapi karena imun kita agresif ya, akhirnya si imun ini menganggap ginjal kita tuh benda asing. Jadi ginjalnya yang diserang. Lah, kebetulan yang diserang itu bagian nefronnya. Jadi karena si nefronnya itu tadi keserang, akhirnya dia mengalami yang namanya peradangan lah. Karena ada peradangan, akhirnya protein, albumin, vitamin itu pada keluar semua, dan racun-racun yang harusnya dibuang itu malah mengendap di tubuh dan akhirnya kita jadi bengkak. Jadi itu kayak gitu, gambarannya tuh seperti itu. Wah, dulu itu awalnya kan aku nggak, ini ya, aku awalnya tuh nggak tahu, awal-awal sakit tuh aku nggak tahu aku tuh sakit apa. Aku taunya itu cuman, oh aku bengkak gitu doang ya. Dulu itu eh, orang-orang rumah itu nggak bilang aku nih sakit ini tuh nggak bilang. Jadi mereka tuh bilangnya ketika aku tanya aku sebenarnya sakit apa sih, mereka bilangnya tuh cuman, oh kamu tuh alergi obat, kamu tuh bengkak karena alergi obat. Padahal ya sebenarnya enggak gitu ya, mereka tuh kayak nyembunyiin gitu loh dari aku, biar biar aku tuh nggak tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, makin aku gede, makin aku dewasa, akhirnya mereka semua cerita cerita mulai terbuka lah ya ke aku. Lah pesimis, malah takut, malah insecure tuh enggak, malah jadi bikin aku tuh makin semangat. Dari pengalamanku ini aku kepingin sharing lah ya, penyintas sindrom nefrotik ataupun para para orang tua yang lagi mendampingin anaknya menderita sindrom nefrotik. eh, aku doakan mudah-mudahan untuk kalian sekarang
yang lagi sakit, yang lagi patah semangat, yang lagi berpikiran aneh-aneh, berpikiran negatif sama sakit kalian, ataupun bagi para orang tua yang hatinya bener-bener hancur lebur melihat anaknya divonis sakit seperti itu, dan itu sakit yang lumayan gawat lah ya, dan harus cepat ditangani. Aku berharap kalian semua sehat, yang sakit lekas sembuh, yang sehat, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan yang sekarang lagi sehat dan tetap minum obat, aku doakan kalian semua bisa sehat terus, dan pada akhirnya kalian semua itu bisa remisi total, terutama yang sedang sakit. Aku doakan mudah-mudahan cepat membaik, proteinnya cepat negatif. Aku paham kalian sedihnya itu seperti apa, galaunya seperti apa, terpuruknya seperti apa, aku paham. Terutama untuk orang tua juga, karena aku dan mamaku juga pernah ada di titik seperti kalian. Aku juga pernah ada di titik terendah, bahkan eh, bahkan bisa bilang pada waktu itu, di zaman itu, waktu itu kan susah banget ya, minim banget informasi tentang sindrom nefrotik. Aku bisa bilang mamaku tuh kayak pahlawan lah ya. Dia bener-bener super Wonder Woman. Dia udah rela ngorbanin waktu, dia rela ngorbanin apapun. Begitu juga ayahku, semua mereka korbankan gimana caranya biar aku sehat. Apalagi di zaman segitu ya teman-teman ya, pada waktu itu, di era-era tahun 2007, 2008, 2009 itu BPJS itu masih belum ada ya. Maksudnya pada zaman segitu apa ya, fasilitas kesehatan itu, Jamkesmas itu masih minim ya. Jadi waktu itu bener-bener masa yang cukup sulit, dan penyakit ini, sindrom nefrotik ini, penyakit yang bener-bener membutuhkan biaya yang gak sedikit dan sangat besar. Bayangin zaman segitu itu masih belum ada yang namanya Jamkesmas, BPJS. Ya ada, tapi ada lah ya, tapi minim banget, minim banget. Itu udah bener-bener keluarga aku tuh udah habis-habisan buat minim BPJS waktu itu. Masih belum terlalu booming lah ya. Itu bayangin, orang tua aku udah habis-habisan di masa itu tuh, udah habis-habisan banget gitu ya. Aku juga sangat berterima kasih sekali ya teman-teman ya. Aku sangat berterima kasih sekali aku ada di titik ini itu karena Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan dari usaha dan doa yang sudah mereka berikan ke aku, dan usaha dari aku sendiri. Akunya juga ada semangat buat sembuh. Aku yakin untuk kalian semua, kalian pasti bisa melalui itu semua ya. Untuk itu terima kasih teman-teman yang udah mampir ke channel aku. Nanti di next video aku bakalan bagiin pengalamanku, efek-efek apa aja sih yang aku rasain selama aku minum steroid gitu kan. Apa aja sih efek yang ada di tubuhku, terus bagaimana sih respon tubuhku terhadap pengobatan steroid yang aku jalanin selama kurang lebih hampir 13 tahun. Bakal share ke kalian semua. Terima kasih udah mampir ke channel aku. Salam sehat dari aku. Semoga kalian sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.